Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, setelah sengketa informasi yang bergulir sejak November 2025 diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Salinan dokumen tersebut diterima oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI setelah 9 bagian informasi yang sebelumnya disensor dinyatakan dapat diakses. Bonatua kemudian membagikan salinan itu melalui akun media sosialnya agar dapat diteliti oleh masyarakat luas. Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya jika ingin meneliti silakan gunakan dokumen ini, bukan yang dibuat oleh pihak lain, ujar Bonatua di kantor KPU RI Jakarta Senin 9 Februari 2026. Ia pun mengingatkan agar publik tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini didapatkannya seusai memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik. Permohonan ini hasil putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Senin 9 Februari. Salinan ijazah Jokowi ini terlihat tanpa ada sensor sedikit pun. Semua detail keterangan soal ijazah Jokowi pun dipamerkan oleh Bonatua Silalahi. Ada dua salinan ijazah yang didapat Bonatua, yakni salinan ijazah pada 2014 dan salinan ijazah pada 2019. Tampak dalam ijazah tersebut detail nomor ijazah, foto ijazah, hingga tanda tangan di ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi tiga kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan,
tanda tangan. Ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, setelah sengketa informasi yang bergulir sejak November 2025 diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Salinan dokumen tersebut diterima oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI setelah 9 bagian informasi yang sebelumnya disensor dinyatakan dapat diakses. Bonatua kemudian membagikan salinan itu melalui akun media sosialnya agar dapat diteliti oleh masyarakat luas. Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya jika ingin meneliti silakan gunakan dokumen ini, bukan yang dibuat oleh pihak lain, ujar Bonatua di kantor KPU RI Jakarta Senin 9 Februari 2026. Ia pun mengingatkan agar publik tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini didapatkannya seusai memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik. Permohonan ini hasil putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Senin 9 Februari. Salinan ijazah Jokowi ini terlihat tanpa ada sensor sedikit pun. Semua detail keterangan soal ijazah Jokowi pun dipamerkan oleh Bonatua Silalahi. Ada 2 salinan ijazah yang didapat Bonatua, yakni salinan ijazah pada 2014 dan salinan ijazah pada 2019. Tampak dalam ijazah tersebut detail nomor ijazah, foto ijazah, hingga tanda tangan di ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kalian harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya
Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir, ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, setelah sengketa informasi yang bergulir sejak November 2025 diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Salinan dokumen tersebut diterima oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI setelah 9 bagian informasi yang sebelumnya disensor dinyatakan dapat diakses. Bonatua kemudian membagikan salinan itu melalui akun media sosialnya agar dapat diteliti oleh masyarakat luas. Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya jika ingin meneliti silakan gunakan dokumen ini, bukan yang dibuat oleh pihak lain, ujar Bonatua di kantor KPU RI Jakarta Senin 9 Februari 2026. Ia pun mengingatkan agar publik tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini didapatkannya seusai memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik. Permohonan ini hasil putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Senin 9 Februari. Salinan ijazah Jokowi ini terlihat tanpa ada sensor sedikit pun. Semua detail keterangan soal ijazah Jokowi pun dipamerkan oleh Bonatua Silalahi. Ada 2 salinan ijazah yang didapatkan Bonatua, yakni salinan ijazah pada 2014 dan salinan ijazah pada 2019. Tampak dalam ijazah tersebut detail nomor ijazah, foto ijazah, hingga tanda tangan di ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah, ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar, ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa
bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, setelah sengketa informasi yang bergulir sejak November 2025 diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Salinan dokumen tersebut diterima oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI setelah 9 bagian informasi yang sebelumnya disensor dinyatakan dapat diakses. Bonatua kemudian membagikan salinan itu melalui akun media sosialnya agar dapat diteliti oleh masyarakat luas. Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya jika ingin meneliti silakan gunakan dokumen ini, bukan yang dibuat oleh pihak lain, ujar Bonatua di kantor KPU RI Jakarta Senin 9 Februari 2026. Ia pun mengingatkan agar publik tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini didapatkannya seusai memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik. Permohonan ini hasil putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Senin 9 Februari. Salinan ijazah Jokowi ini terlihat tanpa ada sensor sedikit pun. Semua detail keterangan soal ijazah Jokowi pun dipamerkan oleh Bonatua Silalahi. Ada 2 salinan ijazah yang didapatkan Bonatua, yakni salinan ijazah pada 2014 dan salinan ijazah pada 2019. Tampak dalam ijazah tersebut detail nomor ijazah, foto ijazah, hingga tanda tangan di ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tersebut. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi.
Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, setelah sengketa informasi yang bergulir sejak November 2025 diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Salinan dokumen tersebut diterima oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI setelah 9 bagian informasi yang sebelumnya disensor dinyatakan dapat diakses. Bonatua kemudian membagikan salinan itu melalui akun media sosialnya agar dapat diteliti oleh masyarakat luas. Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya jika ingin meneliti silakan gunakan dokumen ini, bukan yang dibuat oleh pihak lain, ujar Bonatua di kantor KPU RI Jakarta Senin 9 Februari 2026. Ia pun mengingatkan agar publik tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini didapatkannya seusai memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik. Permohonan ini hasil putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Senin 9 Februari. Salinan ijazah Jokowi ini terlihat tanpa ada sensor sedikit pun. Semua detail keterangan soal ijazah Jokowi pun dipamerkan oleh Bonatua Silalahi. Ada 2 salinan ijazah yang didapatkan Bonatua, yakni salinan ijazah pada 2014 dan salinan ijazah pada 2019. Tampak dalam ijazah tersebut detail nomor ijazah, foto ijazah, hingga tanda tangan di ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan fotokopi terlegalisir
5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, setelah sengketa informasi yang bergulir sejak November 2025 diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Salinan dokumen tersebut diterima oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI setelah 9 bagian informasi yang sebelumnya disensor dinyatakan dapat diakses. Bonatua kemudian membagikan salinan itu melalui akun media sosialnya agar dapat diteliti oleh masyarakat luas. Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya jika ingin meneliti silakan gunakan dokumen ini, bukan yang dibuat oleh pihak lain, ujar Bonatua di kantor KPU RI Jakarta Senin 9 Februari 2026. Ia pun mengingatkan agar publik tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini didapatkannya seusai memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik. Permohonan ini hasil putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Senin 9 Februari. Salinan ijazah Jokowi ini terlihat tanpa ada sensor sedikit pun. Semua detail keterangan soal ijazah Jokowi pun dipamerkan oleh Bonatua Silalahi. Ada 2 salinan ijazah yang didapatkan Bonatua, yakni salinan ijazah pada 2014 dan salinan ijazah pada 2019. Tampak dalam ijazah tersebut detail nomor ijazah, foto ijazah, hingga tanda tangan di ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Nah, dengan begitu ya, mengapa inti acara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya
yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang pihak KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, setelah sengketa informasi yang bergulir sejak November 2025 diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Salinan dokumen tersebut diterima oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI setelah 9 bagian informasi yang sebelumnya disensor dinyatakan dapat diakses. Bonatua kemudian membagikan salinan itu melalui akun media sosialnya agar dapat diteliti oleh masyarakat luas. Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya jika ingin meneliti silakan gunakan dokumen ini, bukan yang dibuat oleh pihak lain, ujar Bonatua di kantor KPU RI Jakarta Senin 9 Februari 2026. Ia pun mengingatkan agar publik tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini didapatkannya seusai memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik. Permohonan ini hasil putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Senin 9 Februari. Salinan ijazah Jokowi ini terlihat tanpa ada sensor sedikit pun. Semua detail keterangan soal ijazah Jokowi pun dipamerkan oleh Bonatua Silalahi. Ada 2 salinan ijazah yang didapat Bonatua, yakni salinan ijazah pada 2014 dan salinan ijazah pada 2019. Tampak dalam ijazah tersebut detail nomor ijazah, foto ijazah, hingga tanda tangan di ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kalian harus ingat bahwa ini
memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang ya KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, setelah sengketa informasi yang bergulir sejak November 2025 diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Salinan dokumen tersebut diterima oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI setelah 9 bagian informasi yang sebelumnya disensor dinyatakan dapat diakses. Bonatua kemudian membagikan salinan itu melalui akun media sosialnya agar dapat diteliti oleh masyarakat luas. Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya jika ingin meneliti silakan gunakan dokumen ini, bukan yang dibuat oleh pihak lain, ujar Bonatua di kantor KPU RI Jakarta Senin 9 Februari 2026. Ia pun mengingatkan agar publik tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini didapatkannya seusai memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik. Permohonan ini hasil putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Senin 9 Februari. Salinan ijazah Jokowi ini terlihat tanpa ada sensor sedikit pun. Semua detail keterangan soal ijazah Jokowi pun dipamerkan oleh Bonatua Silalahi. Ada 2 salinan ijazah yang didapat Bonatua, yakni salinan ijazah pada 2014 dan salinan ijazah pada 2019. Tampak dalam ijazah tersebut detail nomor ijazah, foto ijazah, hingga tanda tangan di ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, ini fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi 3 kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah.
Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kalian harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, setelah sengketa informasi yang bergulir sejak November 2025 diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Salinan dokumen tersebut diterima oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI setelah 9 bagian informasi yang sebelumnya disensor dinyatakan dapat diakses. Bonatua kemudian membagikan salinan itu melalui akun media sosialnya agar dapat diteliti oleh masyarakat luas. Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya jika ingin meneliti silakan gunakan dokumen ini, bukan yang dibuat oleh pihak lain, ujar Bonatua di kantor KPU RI Jakarta Senin 9 Februari 2026. Ia pun mengingatkan agar publik tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini didapatkannya seusai memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik. Permohonan ini hasil putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Senin 9 Februari. Salinan ijazah Jokowi ini terlihat tanpa ada sensor sedikit pun. Semua detail keterangan soal ijazah Jokowi pun dipamerkan oleh Bonatua Silalahi. Ada 2 salinan ijazah yang didapat Bonatua, yakni salinan ijazah pada 2014 dan salinan ijazah pada 2019. Tampak dalam ijazah tersebut detail nomor ijazah, foto ijazah, hingga tanda tangan di ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah,
ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi tiga kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan untuk fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, setelah sengketa informasi yang bergulir sejak November 2025 diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Salinan dokumen tersebut diterima oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI setelah 9 bagian informasi yang sebelumnya disensor dinyatakan dapat diakses. Bonatua kemudian membagikan salinan itu melalui akun media sosialnya agar dapat diteliti oleh masyarakat luas. Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya jika ingin meneliti silakan gunakan dokumen ini, bukan yang dibuat oleh pihak lain, ujar Bonatua di kantor KPU RI Jakarta Senin 9 Februari 2026. Ia pun mengingatkan agar publik tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini didapatkannya seusai memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik. Permohonan ini hasil putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Senin 9 Februari. Salinan ijazah Jokowi ini terlihat tanpa ada sensor sedikit pun. Semua detail keterangan soal ijazah Jokowi pun dipamerkan oleh Bonatua Silalahi. Ada 2 salinan ijazah yang didapat Bonatua, yakni salinan ijazah pada 2014 dan salinan ijazah pada 2019. Tampak dalam ijazah tersebut detail nomor ijazah, foto ijazah, hingga tanda tangan di ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi
fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi tiga kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini bisa, ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, setelah sengketa informasi yang bergulir sejak November 2025 diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Salinan dokumen tersebut diterima oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI setelah 9 bagian informasi yang sebelumnya disensor dinyatakan dapat diakses. Bonatua kemudian membagikan salinan itu melalui akun media sosialnya agar dapat diteliti oleh masyarakat luas. Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya jika ingin meneliti silakan gunakan dokumen ini, bukan yang dibuat oleh pihak lain, ujar Bonatua di kantor KPU RI Jakarta Senin 9 Februari 2026. Ia pun mengingatkan agar publik tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini didapatkannya seusai memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik. Permohonan ini hasil putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Senin 9 Februari. Salinan ijazah Jokowi ini terlihat tanpa ada sensor sedikit pun. Semua detail keterangan soal ijazah Jokowi pun dipamerkan oleh Bonatua Silalahi. Ada 2 salinan ijazah yang didapatkan
didapatkan Bonatua, yakni salinan ijazah pada 2014 dan salinan ijazah pada 2019. Tampak dalam ijazah tersebut detail nomor ijazah, foto ijazah, hingga tanda tangan di ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, ini saya fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi tiga kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Ya. Yang pasti jangan sampai kita menjadi fitnah. Ya, jangan sampai kita terjebak perbuatan tidak menyenangkan, melanggar undang-undang. Kita ini bisa jadi peneliti dengan apa? Dengan data yang benar. Inilah data yang benar. Ini resmi dari KPU lembaga negara. Meskipun kan harus ingat bahwa ini memang benar data sekunder, tapi ini belum teruji secara klarifikasi maupun autentikasi. Artinya ini masih asumsi. Jadi mari kita meneliti dengan bijak. Artinya kalaupun nanti ini kita temukan benar atau salah, kita masih butuh yang namanya yang fisiknya, sumber fisik dari fotokopi ini. Ya. Jadi dari sini ya saya catat kita ini ini ada kelebihan dan kekurangannya dari fisik asli fotokopinya. Yang pasti yang kita minta ini kan fotokopi terlegalisir 5 tahun, 5 periode, 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Yang ini baru 2. Nah, yang mengikuti sepanjang zaman itu adalah legalisir ini. Ini selalu identik membawa jejak-jejak administrasi. Ya, bagaimana ini keluar ini nggak sembarangan. Ini pasti ada sebuah proses administrasi di baliknya. Itu bisa kita mintakan juga ke UGM. Dimulai dari siapa yang meminta, siapa yang melegesnya, siapa yang KPU yang memverifikasi administrasi. Ya, itu bisa bisa jadi verifikasi validasi dokumen 5 dokumen tadi. Berikutnya kesamaannya ini dengan yang sumber fotokopinya. Saya bilang sumber fotokopi ya, saya belum berani bilang itu asli ya. Sumber fotokopinya, katakanlah asumsinya itu asli ya, adalah semogalah informasi ini ya. Jadi bayangkan bahwa dulu ada alih media, informasi ini alih media dari yang aslinya, katakan aslinya, analognya ke fotokopi. Artinya 100% informasi ini sudah pindah. Misalnya nama, logo, foto, tanggal lahir ya kan, tanda tangan, ini sudah 100% pindah alih media dan 100% bisa dipertanggungjawabkan jika ada yang ingin menelitinya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Republik Indonesia akhirnya membuka akses publik terhadap salinan ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yakni Joko Widodo, setelah sengketa informasi yang bergulir sejak November 2025 diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Salinan dokumen tersebut diterima oleh pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi dari KPU RI setelah 9 bagian informasi yang sebelumnya disensor dinyatakan dapat diakses. Bonatua kemudian membagikan salinan itu melalui akun media sosialnya agar dapat diteliti oleh masyarakat luas. Saya memutuskan membagikan ini di media sosial saya. Artinya jika ingin meneliti silakan gunakan dokumen ini, bukan yang dibuat oleh pihak lain, ujar Bonatua di kantor KPU RI Jakarta Senin 9 Februari 2026. Ia pun mengingatkan agar publik tidak melontarkan tuduhan tanpa dasar yang jelas.
Pengamat kebijakan publik Bonatwa Silalahi mendapatkan salinan fotokopi ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Hal ini didapatkannya seusai memenangkan permohonan agar ijazah Jokowi menjadi informasi publik. Permohonan ini hasil putusan Komisi Informasi Pusat atau KIP pada Senin 9 Februari. Salinan ijazah Jokowi ini terlihat tanpa ada sensor sedikit pun. Semua detail keterangan soal ijazah Jokowi pun dipamerkan oleh Bonatwa Silalahi. Ada dua salinan ijazah yang didapatkan Bonatwa, yakni salinan ijazah pada 2014 dan salinan ijazah pada 2019. Tampak dalam ijazah tersebut detail nomor ijazah, foto ijazah, hingga tanda tangan di ijazah ayah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Nah, dengan begitu ya, mengapa intinya cara kita ini adalah menerima salinan resmi fotokopi ijazah ya, fotokopi ijazah terlegalisir berwarna tanpa sensor. Menyambung kata Bang Mike tadi, inilah data ijazah pertama dari pintu depan KPU. Meskipun saya tahu, saya teliti banyak ijazah yang dari pintu belakang yang beredar ya. Nah, ini nanti akan kita teliti, tujuannya peneliti, mohon kita dibantu ya Pak publik. Isu ijazah ini kan sudah memecah kita jadi tiga kubu tadi. Nanti mari kita di medsos, di mana-mana kasih data yang benar. Yang pasti jangan sampai kita